Muslim. Oh, non muslim, dari kalangan mana? Ya, iya saya dari Kristen. Oke, silakan. Kalau mau menanggapi, sebutkan yang ditanggapi yang mana, bagian mana yang mau ditanggapi, biar kita straight to the point. Enggak yang tadi dijelaskan sama apa, Mbak Rifa ya Rifa. Mhm. Tadi kan Mbak Rifa bilang lebih lebih masuk akal, lebih logika kalau Tuhan itu manusia, Tuhan itu bukan manusia, terus manusia itu bukan Tuhan gitu tadi. Mhm. Jadi kalau ditanya ke Kristen, Tuhan Yesus itu Tuhan atau bukan, dibilang Tuhan. Dibilang manusia bukan, dibilang manusia gitu. Kan tadi dibilang kayak gitu. Nah, saya mau menanggapi nih. Jadi dalam kekristenan itu kita percaya bahwa Tuhan itu dia maha kuasa ya, maha kuasa. Jadi dia bisa segalanya. Dia juga nggak bisa dijelaskan pakai logika. Jadi kalau dibilang Kristen nggak bisa dijelaskan pakai logika, ya mungkin ya, karena Tuhan yang luar biasa itu nggak mungkin bisa dijelaskan pakai logika kita yang biasa-biasa aja. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal Tuhan manusia sama bukan itu, kami percaya kalau Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% juga manusia, Tuhan gitu. Begitu. Udah, boleh saya tanggapi? Ya. Oke. Ya jadi maksudnya Sebentar, brother. Ketuhanan itu pakai logika ya, manusia. sebentar. Okay. Anda sedang kontradiksi dengan diri Anda sendiri. Pertama, Anda menjelaskan poin pertama, Tuhan Anda tidak bisa dijelaskan secara logika. Tapi poin kedua, ketika Anda menjelaskan Tuhan Anda 100% Tuhan, 100% manusia, Anda menjelaskannya. Maka Anda sedang bertentangan dengan diri Anda sendiri, bukan dengan saya. Nah, saya jawab. Saya sepakui dengan Anda bahwa yang namanya Tuhan itu tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tetapi kita mengetahui tentang Tuhan itu bukan karena kita berlogika, bukan. Karena kita diberitahukan Tuhan. Ketika Tuhan memberitahukan tentang dirinya, itu yang bisa dipahami dengan logika dan rasio. Paham ya? Nah, kalau kita bicara tentang Tuhan, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat apa? Laisa kamitslihi syai'. Makanya tidak ada satupun umat Islam yang beraninya menjelaskan tentang Allah itu secara keseluruhan. Yang mereka bisa jelaskan apa? Tentang sifat Tuhan yang make sense. Contoh, Tuhan tidak mungkin zolim karena dia Tuhan. Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Oh ya iyalah, dia Tuhan. Nah, tapi ketika Anda, saudaraku yang Kristen, yang kucintai ya, walaupun kita beda agama, ketika Anda mengatakan tadi bahwa Tuhan Anda tidak bisa dijelaskan secara logika, bertentangan dengan sebuah doktrin yang bernama konsep Tritunggal. Kenapa begitu? Karena konsep Tritunggal itu adalah produk fikir, produk logika dari Tertullianus. Makanya dikatakan konsep. Konsep itu artinya apa? Apa-apa yang ada di dalam produk berpikir kita ini dikeluarkan tuh, dijuantahkan. Apa yang maksud dengan Tritunggal? Yaitu 3 pribadi yang adalah satu. Maka secara tidak langsung sebenarnya kalian teman-temanku Kristen itu ketika berbicara banyak yang dilanggar. Contoh, Anda melanggar diri sendiri dengan mengatakan Tuhan tidak bisa dijelaskan pakai logika, tapi mengatakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, kan dengan logika itu. Karena 100% itu keluar dari perhitungan akal. Padahal dalilnya tidak ada. Ada nggak tertulis 100% Tuhan, 100% manusia? Nggak ada. Tahu dari mana? Interpretasi pribadi. Dari mana itu keluar? Dari akalnya sendiri. Loh, kok ditentang dirinya sendiri? Nah, inilah teman-teman kita Kristen. Begitu saudaraku. Monggo ditanggapi. Silakan. Oke, jadi apa namanya tadi kan enggak maksudnya maksudnya gini. Kan tadi kan bilangnya itu nggak bisa dijelaskan pakai logika. Ya kan? Nah, terus gini. Ada nggak? Bisa nggak? Tuhan itu jadi manusia. Aku tanya dulu kayak gitu. Bisa nggak Allah Subhanahu wa taala jadi manusia? Kan dia kan maha kuasa nih. Maha kuasa nih. Jadi manusia Tuhannya umat Islam itu Tuhan yang tidak dibatasi oleh manusia. Tapi kalau kamu bertanya, bisa nggak Tuhan jadi manusia? Bisa kalau dia mau, tapi dia bukan bergelar Tuhan lagi. Gelarnya ditambah. Maka kalau Tuhannya umat Islam menjadi manusia, dia adalah Tuhan pembohong.
Tuhan yang tidak konsisten, Tuhan yang gak jelas. Kenapa? Karena dia berkata di awal bahwa dia laisa kamislihi syai'un. Dia tidak setara dan tidak sama dengan apapun. Tiba-tiba dia jadi manusia, menyetarakan dirinya jadi manusia. Maka dia Tuhan yang tidak konsisten. Begitu juga dengan Tuhan Anda. Dalam kitab perjanjian lama dikatakan Allah bukanlah manusia, tapi tiba-tiba jadi manusia. Ini namanya Tuhan yang tidak konsisten. Boleh sih dikatakan Tuhan, tapi Tuhan yang tidak konsisten. Saya kasih ilustrasi. Sebenarnya Tuhan itu esensinya apa sih? Maha kuasa. Oke, kalau dia maha kuasa, biasakah dia menciptakan batu besar lalu dia tidak kuat mau mengangkat batu itu? Bisa nggak menurut Anda? Kenapa? Bisa nggak Tuhan Anda menciptakan batu yang sangat besar sampai-sampai dia tidak sanggup mengangkat batu itu? Nggak, maksudnya tunggu dulu, kan aku kan tadi cuma nanya dulu terus dijawab. Nah, tadi. ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang filosof Arab Islam bernama Ibn Averus, yang dibawa juga kemudian oleh orang-orang ateis, seolah-olah ya ini paradok omnipoten, namanya paradok dalam kekuasaan. Dia berkuasa tapi tidak bisa melakukan ini dan itu. Nah, sebenarnya kalau kita adalah manusia normal, ada yang disebut dengan layak dan tidak layak. Mungkin saya ilustrasikan kepada Anda kafes. Bisakah kafes memakan kotorannya sendiri? Bisa nggak kafes? Nggak bisa. Bisa lah. Kok nggak bisa? Cuman tinggal ambil sendok, terus masuk ke septic tank, terus ambil gini, masukkan ke mulut. Gampang kok. Tuhan jadi Bisa manusia bisa, itu. Anda makan kotoran sendiri ndak bisa. Tinggal ngambil kotoran kok pas gitu tampung terus gini kan ke mulut geblek. Sebenarnya bukan bisa nggak bisa jawabannya sayang, tapi masalahnya layak tidak layak, pantas nggak pantas. Ketika manusia Berkehendak. saja dibatasi oleh kelayakan, apakah Tuhan itu harus tidak melakukan hal yang tidak layak bagi dirinya? Itu boleh gitu, layak dikatakan Tuhan gitu. Maka ketika Tuhan menjadi manusia, dia memiliki kotoran dalam perutnya. Di mana letak kemuliaannya? Ketika dia jadi manusia, dia memiliki sifat lemah tak berdaya. Di mana letak kekuasaannya? Makanya pertanyaan tadi itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Oh, paradok omnipoten. Karena kalau kita tahu siapa Tuhan, Tuhan itu bukan masalah dia bisa nggak bisa. Apakah Tuhan berkehendak? Kalau memang ada Tuhan yang berkehendak tiba-tiba jadi manusia, maka Tuhan ini boleh dikatakan Tuhan tidak konsisten. Saya akan tambahkan kata-kata di belakangnya. Ini Tuhan gabrul nih, Tuhan stres, atau Tuhan mabuk ciu. Lupa ini Tuhan nih, kalau dia pernah bilang dia bukan manusia, tiba-tiba jadi manusia nih, nggak jelas nih Tuhan. Takut saya nyembah Tuhan itu. Kenapa? Saya takut nanti dia lupa kalau saya ini manusia, nanti dinikahi saya nanti kira Tuhan. Saya takut kalau Tuhan bisa lupa dengan apa yang disampaikan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa melakukan apa saja, tapi melakukan apa yang tidak menjadi asbab sifatnya hina, nista. Karena ngapain dia jadi manusia kalau dia bisa mengampuni tanpa jadi manusia? Ngapain seorang direktur itu harus membersihkan toilet kalau dia bisa bayar orang untuk jadi cleaning service? Kan begitu. Ya, lanjut. Oke. Oh, berarti gini, emang pemahaman kita emang beda ya, emang gak sama. Jadi kalau di kekristenan, Tuhan sama Sang Pencipta sama Roh Kudus itu tiga pribadi, tetapi satu kayak gitu ya. Jadi kalau walaupun dia jadi manusia, walaupun dia berubah menjadi manusia, dia bukan berubah ya, berinkarnasi menjadi manusia, tetapi dia masih tetap ada di surga. Jadi dia tidak, gimana istilahnya, dia tidak terlepas dari kemahakuasaan, kesucian, dan ya kekuasaannya itu tidak terlepas, kemahakuasaannya itu tetap tidak terlepas kayak gitu. Jadi walaupun dia sudah menjadi manusia, sudah menjadi manusia yang tadi dibilang lemah tak berdaya, tetapi dia tidak terlepas dari kemahakuasaannya itu, karena dia ada Roh Kudus di dalamnya kayak gitu, dalam diri Tuhan Yesus kayak gitu. Jadi itu yang disebut dengan Putra, Roh Kudus, dan Allah itu sendiri. Makanya kita sering kita sebut kayak dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena yang pertama Bapa itu akan tetap ada di surga, kemudian Putra yang datang untuk membawa Roh Kudus kepada kita, memberitakan Injil kepada kita kayak gitu, terus Roh Kudus yang itu yang menuntun kita. Jadi walaupun dia berinkarnasi menjadi manusia, tetapi dia tidak terlepas dan tidak
turun dari tahtanya kayak gitu, Mbak. Terima kasih Jadi kalau kita jelaskan jawabannya. dua kan Enggak, gini. ya, nggak nyambung kan emang Iya memang pemahaman nggak kita agak beda ya. nyambung. Iya pemahaman kita bukan cuma berbeda ya. Apapun yang kamu jelaskan itu namanya doktrin, adikku sayang. Apa yang disebut dengan doktrin? Kebenaran yang diajarkan yang tidak perlu dibuktikan tapi dianggap benar. Dan apa yang kamu ajarkan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus, tapi diajarkan bapak-bapak gereja. Ya silahkan saja, nggak apa-apa. Nah, tapi penjelasan kamu itu semua menimbulkan 1001 pertanyaan. Ketika kamu mengatakan bahwa Yesus itu tidak pribadi dengan Roh Kudus dan Bapa, tapi dia satu, pertanyaan yang paling krusial adalah apanya yang satu, adekku? Satu hakikat. Oke. Jadi Allah itu sendiri gitu. Hakikat Satu itu hakikat. adekku Maksudnya kayak mengerti gini, nggak? kayak gini. Sebentar, adekku tahu nggak arti hakikat? Hakikat itu ya satu itu. Enggak, bukan itu. Hakikat itu dari kata hakko, bahasa Arab. Hakko. Apa artinya? Segala sesuatu yang benar tentang sesuatu. Nah, pertanyaannya begini. Yesus hakikatnya dengan Bapa sama nggak? Yesus hakikatnya dengan Bapa. Sama nggak? Bapa dan Roh Kudus itu sama, ya sama, satu hakikat. Bapa itu berkelamin dan laki-laki. Bapa itu tidak. Nah, Tidaklah, Tuhan enggak ini. kenapa Apa, kok Allah malah pencipta itu enggak ini. kontradiksi dirinya sendiri? Tadi katanya hakikatnya sama, sekarang tidak sama. Iya. Nah, kamu tahu nggak arti hakikat? Nih saya kasih kamu ilustrasi ya. Kita masuk ke dalam ilmu filsafat ya. Hakikatnya ini adalah skincare. Hakikatnya ini adalah skincare. Hakikat ini adalah skincare. Tiga-tiganya skincare. Tiga pribadi yang berbeda, satu hakikat, sama-sama skincare. Maka apa yang satu di antara ketiga benda ini sama-sama skincare? Tiga skincare terdiri dari tiga macam bentuk skincare. Apakah seperti itu Tuhan Anda? Nah kalau seperti itu maka Tuhan Anda itu tiga, politeis, karena ini tiga skincare. Nah, Crimsy yang bukanlah makeover remover bukanlah crystal secret cleaning, tapi tiga-tiganya sehakikat skincare. Artinya ada tiga skincare di sini. Nah, kalau kita pakai ilmu logika nih. Nah, kalau kamu mengatakan Bapak dan Yesus itu sehakikat, minimal kamu bisa tunjukkan apanya yang sama. Kalau ini saya bisa katakan sehakikat. Hakikat apa? Skincare. Sama-sama skincare. Tapi tetap tiga skincare-nya. Nggak ada yang hitung ini satu skincare, ini satu paket. Iya, satu paket skincare Anda akan dapatkan dengan harga hanya sekian. Akan ada iklan begitu. Nggak ada yang bilang satu skincare. Nggak ada. Tapi satu paket skincare. Apakah Tuhan Anda sepaket? Silakan dijawab. Kalau sepaket ya Kak, katakan Nah, saja. maksud kalau yang saya tahu itu hakikat itu adalah inti. Dia itu inti. Artinya Coba Bapa dan Roh bentar. Kudus itu punya. Inti artinya apa? Saya nggak ngerti. Inti itu yang saya tahu adalah bagian terdalam dari sesuatu gitu. Nah, pertanyaan atau poin. Ya, Nah, pertanyaannya inti itu kaitannya dengan hakikat apa gitu? Karena hakikat itu sendiri adalah keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Nah, inti Yesus apa? Inti Bapa apa? Bapa roh, Yesus manusia. Beda intinya. Intinya Nggak beda. Bapak. Loh, apanya yang sama? Inti Bapa dan inti Yesus apanya yang sama? Inti apa? Kalau inti Yesus itu intinya Yesus manusia. kealahan itu sendiri. Ya kealahan Yesus apanya yang kealahan? Kalau Bapa kan kealahan secara keseluruhan tuh. Kalau Yesus apanya yang kealahan? Orang dia manusia kok. Intinya Yesus Tuhan gitu. Ya coba intinya. Nggak, bukan gitu maksudnya. Nah, silakan jelaskan dulu inti tadi ya. Kalau kita bicara inti adalah bagian yang paling terdalam, bagian yang paling krusial. bagian Apanya di inti Yesus yang adalah Tuhan? Nah, silakan dijawab. Jadi gini, ini kita kan gini, dalam kekristenan itu Yesus itu adalah firman. Kemudian Roh Kudus itu adalah roh Allah, dan Allah itu adalah Allah sendiri. Nah, jadi Yesus itu berasal dari Allah,
firman atau kalimat langsung dari Allah, atau kalau di apa namanya, firman langsung dari Allah. Sementara Roh Kudus itu adalah roh yang datang dari Allah untuk menerangi jalan-jalan manusia, kayak gitu. Jadi ketiganya ini adalah satu yang dipisahkan menjadi tiga untuk turun membebaskan manusia dari dosa. Kamu tahu Begitu, nggak Mbak. penjelasan kamu tadi tuh kalau didengarkan sama gereja-gereja Tritunggal, kamu masuk ke dalam bidat subordinat loh. Kalau Yesus itu bermula Nggak, kita, daripada Bapa. Ntar saya kasih ilmu loh, Dek. Iya, iya. Kalau Bunda Oke, oke, Bunda oke, Gembala oke, kan belajar. Nah, mungkin Adek lupa kalau dulu para heresi dan para bidat itu gara-gara mereka memahami konsep Tritunggal dengan otaknya sendiri, akhirnya mereka tuh dikatakan bidat sama komunal yang paling banyak tuh. Karena kebenaran Kristen itu kan dari konsensus, makanya ada konsili. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwasannya Yesus itu adalah sumbernya dari Allah Bapa, maka dia itu subordinat dengan Bapa karena prima causa bukan Yesus. Bentar saya jawab dulu telepon dari Andan. Bentar ya, bentar. Gitu. Ada di kemarin Andan. Izin ucapin salam Iya, dulu lanjut untuk dulu. kepada teman-teman yang baru hadir. Iya, Ibu Nita, istirahat. monitor. Sebentar Pak Pel ya, Pak Pes ya. Bu Nita monitor dari Kristen atau dari Islam? Bu Nita. Udah nih, lanjut nih. Ya, jadi gini adikku yang Masa? sayangku, cintaku yang ganteng ya. Uni ini tidak sedang Islamisasi. Uni di sini sedang pintarisasian gitu atau mencerdasisasian gitu. Kenapa Uni bilang begitu? Oke. Nah, karena Uni kan sekolah, kuliah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang inti gitu ya. Inti itu apa? Inti Yesus itu seperti apa? Yang kita tahu ada tokoh bernama Yesus, dia itu tidak ada berwujud roh dia tidak pernah berwujud roh. Yang namanya Yesus itu selalu berwujud manusia. Tetapi ada orang-orang yang kemudian mengklaim bahwa Yesus itu pernah menampakkan diri dalam wujud roh. Tapi Yesus sendiri tidak pernah. Kata dia, anak manusia itu turun kedua kali itu dilihat oleh semua orang, dan bahkan dia ada mengatakan dia anak manusia. Namanya anak manusia tidak bisa dikatakan roh. Nah, kalau yang kamu maksud itu Trinitas, Dekku, kalau kamu belajar Trinitas yang diajarkan oleh Athanasius, ya, penjewantahnya itu kamu bisa lihat dalam perisai Trinitas. Father is not Son, Son is not Holy Spirit is not Father. Tapi mereka itu satu. Satu apa? Sama-sama Allah. Sebenarnya secara tidak langsung ini politeis. Sama seperti ini. Kafes bukanlah Unirifa. Unirifa bukanlah Pak Buddha Angon. Di-mute dulu tuh ya, ada guguknya ya. Bang Bandri ya, guguknya. Enggak, bukan aku. Ya, bukan Kafes. Kafes bukanlah Unirifa. Unirifa bukanlah Pak Buddha Angon. Tapi kita bertiga satu hakikat. Apa yang sama di antara kita? Sama-sama manusia. Itu. Jadi kalau seandainya Tuhan begitu, artinya politeis. Tuhan itu ada tiga. Yesus Allah, Bapa Allah, Roh Kudus Allah. Artinya ada tiga Allah. Ini namanya adalah politeos, poli Allah. Nah, ini yang menjadi asbab banyaknya muncul aliran bidat-bidat heresi. Makanya muncul Mikana dengan mengatakan Yesus adalah Bapa, karena Tuhan itu echad. Tritunggal itu ajaran yang dibawa oleh Bapak Gereja bernama Tertullianus yang kemudian pindah ke Montanis. Nah, bahkan orang-orang seperti Athanasius itu sendiri juga pernah dikatakan bidat setelah anak Konstantin meninggal, kemudian setelah Konstantin meninggal kemudian dilanjutkan pemerintahan sama anak Konstantin yang diterima 20 tahun. Ajaran apa waktu itu? Unitarian, subordinat. Subordinat itu maksudnya apa? Yesus itu tetap di bawah Allah Bapa. Yang menjadi prima causa atau causa prima adalah Bapa itu sendiri. Maka sebenarnya itu melanggar aturan absolut dan mutlak kekuasaan Tuhan. Nah, jadi kalau kita bicara secara filsafat, Kristen itu ajaran yang tertolak secara logika, filsafat. Tapi secara doktrin, memang kalian mengimani hal seperti yang kamu jelaskan tadi. Dan itu semua diajarkan oleh bapak-bapak gereja yang tidak ada kaitannya dengan Yesus. Yesus berkata, Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Bukan Shema Israel Adonai Elohenu Tritunggal. Yesus berkata, jangan menyebut siapapun Bapa di muka bumi ini, karena hanya satu Bapamu, dia yang di surga. Yesus di mana waktu itu? Di bumi, bukan di surga. Berarti Bapa siapa? Yang di surga. Bapa lebih besar daripada aku.
Berarti Yesus sama nggak besarnya sama Bapa? Tidak, karena Bapa lebih besar daripada Yesus. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Masa yang memiliki firman kok mendengar firman lagi dari yang berfirman? Ini kan ada apa? Oh, itu sisi kemanusiaannya lah. Memang Yesus itu kan manusia. Emang ada sisi kealahannya. Makanya saya tanya, apanya yang Allah dari diri Yesus? Karena setahu saya yang bernama Yesus itu adalah mutlak anak manusia, bernama Yeshua Masya anak Maryam. Nah, itu kalau adikku mau menjelaskan, cari kata kuncinya dulu. Pertanyaannya apa? Satu apa Yesus dan Bapa? Kalau satu hakikat ya nggak mungkin. Bapa roh, Yesus manusia. Emang Bapa manusia? Beda hakikatnya sudah. Nah, satu apa? Satu plek ketuplek kayak bakso misalnya. Apakah iya? Berarti kalau mati Yesus di tiang salib berarti Bapa mati. Satu ajaran misalnya. Itu sama tuh. Nabi-nabi itu satu ajaran dengan Tuhan karena dia membawa ajaran Tuhan. Maka kamu sama seperti Islam. Jadi satu apa Yesus dengan Bapa? Itu cari kata kuncinya dulu. Pertama satu apa? Yang kedua inti apa yang sama antara Bapa dan Yesus? Gitu. Yesus punya ginjal loh, Yesus punya jantung loh, Yesus punya implement Yesus punya elemen-elemen yang adalah sebagai manusia gitu loh. Ya, punya kuku, punya bulu, punya rambut, punya gigi, punya air ludah. Bapak punya itu enggak? Kalau Bapak punya seperti itu berarti Bapak namanya manusia, bukan roh, adikku sayang. Nah, silakan adikku sayang. Tadi bilang apa namanya? Dalam Alkitab Yesus nggak pernah bilang tentang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu, nggak pernah. Saya nggak Tapi bilang di gitu Alkitab kok. ada loh. Saya nggak pernah bilang gitu. Kapan saya bilang gitu? Saya bilang Yesus itu mengajarkan Tadi kan dirinya bahwa Yesus. dia lebih rendah daripada Bapa. Contoh, jangan memanggil siapapun. Nggak, tadi Mbak bilang gini, Mbak bilang tadi. Nggak ada, Kan saya nggak nggak bilang tadi gitu. Mbak bilang Yesus bilang di dalam Alkitab apa tadi pakai bahasa Ibrani itu. Jadi Shema Bapa Israel itu adalah Adonai satu Tuhan Elohenu Allah Echad. Tritunggal. Yesus tidak pernah mengajarkan begini. Shema Bukan Tritunggal. Israel Adonai Elohenu Tritunggal. Yesus nggak pernah bilang itu karena Tritunggal itu ajaran Tertullianus, jabat kedua. Iya. Nah, Bang Noce dulu ya. Bang C berisik banget. Bang Noce turun dulu ya. Teman-teman muslim jangan udah berkata-kata kasar di bawah ya. Bang MR Jurassic adik kita ini baik ya. Dia santun, dia membela imannya, itu normal. Jangan trigger dia untuk membenci agama Islam dan membenci orang Islam dan membenci kaum Islam ya. Kalau teman-temannya sering menghujat agama Islam, kalau teman-temannya ya menghujat Islam, jangan salahkan si kafes. Dia tidak ada apa-apanya ya, tidak ada kaitannya. Dia diskusi dengan kita dengan penuh damai ya. benar. Ini diskusi ramah lingkungan ya, Iya. sayang-sayangku cinta ya. Tolong ya typingannya dijaga. Iya, siap. Soalnya di sini juga sering diskusi sama teman-teman muslim juga, sering duduk-duduk bareng-bareng terus ngopi-ngopi sambil diskusi, makanya gitulah. Nah, jadi Bunda Rifa, saya mau nanggapi soal yang tadi bilang kalau Yesus nggak pernah, bukan nggak pernah ya, kalau Yesus ngajarin tentang nggak ngajarin tentang Tritunggal. Jadi di Matius berapa dek? Nggak kedengaran adekku yang ganteng. Adekku nggak kedengaran. Matius berapa? Biar nih buka di sini. Matius berapa? Sayang. Matius 28, Matius 28 ayat 19. 28 nomor 19. Mari kita baca. Mari kita baca. Oke, Matius 28 nomor 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, ayat 19. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Ya. Anak dan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya muncul nih. Sejak kapan Yesus mengajarkan kalian menyembah Dia? Justru jadi murid. Murid itu tidak menyembah tapi mengikuti. Kalian ikut Yesus nggak? Satu itu. Yang kedua, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Siapa nama Bapa? Siapa nama Roh Kudus? Dan tunjukkan satu murid yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tunjukkan satu saja murid. Siapa? 4 pertanyaan tuh. Dari satu ayat yang saya bagi menjadi 2 paragraf. Saya pisah menjadi 2. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ternyata cuma jadi murid, bukan jadi penyembah. Tapi kok Kristen malah menyembah. Dan murid itu artinya pengikut. Ya, yang mendengarkan ajaran lah. Kalian bukan pengikut, kalian penyembah. 1, udah gagal. Yang kedua, dan baptislah dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tunjukkan satu murid Yesus yang membaptis dalam nama YHWH, dalam nama Yesus dan dalam nama Roh Kudus. Satu saja di Bible. Petrus membaptis dalam nama Yesus.
Tidak ada. Nah, kalau gitu nama Roh Kudus siapa, adekku? Siapa nama Roh Kudus? Nah, Roh Kudus nggak punya nama kan, Roh? Lah, katanya disuruh baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Gimana ini? Makanya ini penuh dengan pertanyaan ayat-ayat kitab suci adekku ini ya. Karena apa? Karena kecurigaan kami sebagai umat Islam ini bukanlah Yeshua Hamasiah anak Maria yang berkata. Kenapa? Yesus anak Maria, dia sebelum disalibkan mengajarkan murid-muridnya untuk mengajarkan ajarannya hanya kepada Bani Israel. Tiba-tiba ada yang baru bangkit dari kematian yang dijadikan Kristus untuk kalian. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 28 menurut Petrus ketika khotbah di Bukit Zaitun, bahwa orang yang baru bangkit dari kematian ini yang mengaku-ngaku bernama Yesus ini mengatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Padahal itu perkataan iblis. Anak Maria tidak pernah mengaku-ngaku seperti itu. Anak Maria selalu humble. Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, tiba-tiba ada manusia yang baru bangkit kemudian dan wajahnya tak lagi sama dengan Yeshua Hamasiah, mengaku punya kekuasaan di bumi dan di surga, untuk mengajarkan ajarannya ke seluruh bangsa. Sementara siapakah murid Yesus yang pernah membaptis dalam ketiga nama? Siapakah murid Yesus yang pernah mengajarkan ajarannya keluar dari Yerusalem kecuali Paulus? Makanya Yesus berkata, nanti ketika dia sudah naik ke surga akan datang Mesia palsu mengaku-ngaku bernama Yesus. Matius 24 nomor 4, Matius 23 nomor 15, Matius pasal 7 nomor 21. Kalau ada yang mengaku bertemu Mesia di sana, bertemu Mesia di sini, jangan kau percaya. Tapi ternyata teman-teman Kristen mendapatkan informasi bahwa ada yang namanya Yesus Kristus mengaku punya kekuasaan di bumi dan surga, padahal nggak pernah berkuasa di bumi. Jangankan berkuasa di bumi, jadi ketua RT aja nggak pernah. Di surga, Bu, dia berkuasa, Bu. Sejak kapan? Bukankah Yeshua berkata, perkara duduk di samping kananku yang akan diberikan oleh Bapakku, kepadanya lah dia berkenan, aku tidak berhak memberikannya. Apakah betul-betul Yeshua berkuasa di surga sementara perkara duduk di samping kiri kanannya aja dia tidak berhak memberikan? Kok kekuasaannya terbatas? Maka semua akhlak Yesus menunjukkan bahwa ini agak lain. Nah, lagi pula sejak kapan ini ayat Tritunggal adekku? Baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus sama saja. Berwuduklah dalam nama Allah dan Nabi Muhammad. Lalu apakah Nabi Muhammad menjadi pribadi yang sama, menjadi pribadi Tuhan? Tidak. Bukan berarti maksudnya adalah yang tiga nama itu semuanya Tuhan. Nggak ada. Siapa yang ngajarin begitu? Nah, yang menginterpretasikan bahwa Matius 24 ini mengajarkan Tritunggal, Bapak gereja kalian. Makanya kata Yesus, percuma kalian beribadah kepadaku karena ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Makanya saya tanya, sejak kapan Yesus mengatakan Tritunggal itu ada? Tuhan itu Bapa, Dia, dan juga Roh Kudus tidak ada. Hanya kalian mendapatkan ayat non-eksplisit atau implisit yang ditafsirkan kemudian sebagai ajaran Trinitas. Padahal di ayat ini bisa dibantah, tidak ada murid Yesus yang membaptis dalam 3 nama. Tidak ada murid Yesus yang 12 murid mengajarkan secara langsung ajaran kepada keluar Bani Israel. Hanya Paulus yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus yang berbentuk roh yang tidak tampak itu. Padahal Yesus berkata kedatangannya kedua kali nanti akan dilihat oleh semua mata. Karena dia keluar dan turun dari lahir sebagai anak manusia, naik sebagai anak manusia, turun pun sebagai anak manusia. Makanya teman-teman Kristen ini memenuhi nubuatan pengikut orang-orang sesat atau antikristus. Barang siapa yang tidak mengatakan bahwa dia anak manusia, maka antikristus. Orang Kristen, Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan plus manusia. Makanya antikristus, sayangku. Itu 2 SKS, anakku. Utina, mungkin waktunya maghrib antum sholat nggak? Enggak lah, kan udah. Di sini kan Ternate. Sorry sayang. Lanjut. Jadi begitu Adinda sayang. Kata Yesus, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Katanya dia firman Tuhan. Masa firman Tuhan mendengarkan firman? Kan ada-ada aja. Makanya kalau ditanya kepada umat Islam apa yang dimaksud Yesus ini semua, Yesus itu adalah manusia benar, tidak pernah berbohong. Tapi digambarkan berbohong oleh teman-teman Kristen. Kenapa? Karena kitab teman-teman Kristen dikarang oleh manusia. Lukas pasal 1 ayat 1. Menurut pendapat orang di situ banyak. Lukas 3:23. Apa kata Paulus? Pendapatku menurut pendapatku. Kitabnya orang Kristen itu kumpulan surat-surat yang ditulis oleh manusia yang dianggap benar sebagai firman Tuhan. Makanya
ajarannya orang Kristen itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan dia tidak meniadakan hukum Taurat, akan lebih baik bumi ini hancur daripada satu iota pun hukum Taurat ditiadakan. Sementara Paulus dan umat Kristen menolak meniadakan, membatalkan hukum Taurat. Itu. Jadi, saudaraku kifas, lebih baik baca pelan-pelan Bible dari kitab Kejadian sampai Wahyu, cari tahu epistemologis Bible, cari tahu tafsiran itu siapa yang buat. Karena kalau ngikutin tafsiran banyak. Martin Luther bilang Yesus miskin, mau percaya itu. Dia hidup minta-minta. Tafsir lain mengatakan ini, aduh banyak kali tafsirannya. Dan tafsirannya pun menggunakan pendekatan apa? Katanya hermeneutik. Allah sendiri, tidak terikat dengan keilmuan, tidak ada sanadnya, tidak terkesinambungan dengan Yesus dan murid-muridnya. Maka adikku kafes, tidak masalah jadi Kristen karena kamu dibolehkan. Tapi kalau untuk berdiskusi dengan kami umat Islam, kami menggunakan pendekatan critical thinking, akal, logika, dan rasional. Silakan Adenda, ku sayang. Izin nyapa dulu Ti. ARF monitor. ARF monitor. Berarti kembali ke Pak Teoska tab dulu. Arif, monitor Arif. Kafes. Silakan dilanjut Pak Tep, Pak Tes ya. Kafes ya. Pak Pes dilanjut. Ada keberatan atau mungkin sanggahan dari pernyataan Nutiripa tadi? Silakan. Enggak, ini kan kita kan sama-sama belajar. Maksudnya aku kan belajar. Jadi ya setiap apa namanya? Setiap ilmu yang diberikan ya aku dengerin aja dulu, nanti dicerna. Direnungkan. Uni cuman ini aja saran Uni buat Andindaku ya. Kalau memang kami ini salah. Kalau memang Uni salah. Kalau memang Uni salah ya, Dek, dan terbantahkan semua yang Uni sampaikan. Silahkan ajukan keberatan, maka bantah dengan antitesis. Tapi ketika yang Uni sampaikan ini tak terbantahkan, apa alasan menolak kebenaran? Nah, Uni bisa menunjukkan banyak ayat yang menunjukkan Yesus itu di bawah kontrol Bapa. Tapi kalian mengambil ayat-ayat ini eksplisit. Bapa lebih besar daripada aku, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Mengapa kalian katakan aku baik, hanya satu yang baik, dia yang di surga? Eksplisit. Tapi ke teman-teman Kristen coba apa yang dilakukan? 20 ayat Uni, orang Kristen bawa 2 ayat yang tidak eksplisit tapi implisit. Ayat yang multitafsir, yang akan dipertanyakan kembali. Nah, jadi secara argumentasi, secara tekstual, Uni dimenangkan dengan tekstual. Tapi nggak masalah. Taruhlah Uni salah. Masalahnya bagaimana cara kalian membantah Uni yang mengatakan Yesus di bawah Bapa dengan dalilnya Bapa lebih besar daripada aku. Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah kalian lihat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan Dia. Kemudian segala firman yang kau sampaikan segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Dia firman Tuhan. Kemudian pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya, anak manusia. Nah, jadi pertinyi ini idili. Kenapa kalau kami bawa ayat-ayat eksplisit dan banyak selalu dibantah oleh teman Kristen dengan ayat implisit yang sedikit? Kenapa pada akhirnya kami kok yang dikatakan salah? Kenapa? Sementara kami menggunakan perkataan Yesus secara eksplisit. Coba Uni tunjukkan satu ayat yang kalau mampu kalian buktikan. Baca Matius 23 nomor 15. Di situ Yesus mengajarkan, celakalah orang Farisi, ahli Taurat, yang mengajarkan agamanya menyeberang lautan dan menjelajahi daratan, mengajarkan agamanya sendiri, kemudian pengikutnya menjadi pengikut yang paling jahat daripada penyesat itu 2 kali lipat. Maka kalau Yesus benar-benar orang yang berkata jujur dan benar, nubuatannya itu terpenuhi di mana? Siapa satu tokoh yang mengajarkan agama yang berasal dari orang Farisi yang agamanya agama paling jahat di muka bumi? Kecuali Paulus. Kenapa Uni katakan Kristen agama terjahat? Loh, secara sejarah ayo kita bahas. Asimilasi paksa, genosida suku-suku, aduh ngeri. Inkuisisi gereja, kolonialisme. Nah, murid-murid Yesus itu mengajarkan ajarannya kepada orang Bani Israel. Karena Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba dari kalangan Bani Israel. Tapi Paulus mengajarkan ajarannya ke seluruh Roma, Efesus, Korintus.
Kenapa pusat Kristen ada di Roma Vatikan sementara Yesus orang Yerusalem? Ini harus dicurigai. Kenapa kok Bible berbahasa Yunani sementara Tuhannya orang Ibrani? Harus dicurigai. Kenapa Raja Konstantin lah yang menjadikan Kristen agama nomor 1, menjadi agama sebuah negara, sementara Yesus hidup 33 tahun tidak pernah mendeklarasikan agama? Makanya Uni bilang Kristen ini secara faktual, realitas, konkret tidak berasal dari Yesus. Karena Kristen pun baru muncul kapan? Di Antioquia di zaman Paulus. Yesus sudah tidak ada. Nah, jadi apa yang adik sampaikan itu doktrin namanya. Boleh kok diimani karena diizinkan. Tapi kalau berbicara dengan kami umat Islam, kami ini umat yang diajarkan untuk afala yataqilun. Epistemologis, ontologis itu sejalan dengan dalil tekstual di kitab kami. Makanya kalau kita bicara menyembah kepada Tuhan itu, gak mungkin Tuhan tidak mendeklarasikan ketuhanannya. Kenapa dia harus mendeklarasikannya? Kalau dia tidak mendeklarasikan ketuhanannya, maka dia sengaja membuat manusia bingung. Apakah Tuhan seperti itu? Gak mungkin. Makanya wajarlah kiranya orang-orang kafir masuk neraka karena sudah tertulis secara eksplisit, kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah. Tapi kalian tolak. Maka kalau nanti kalian di hadapan Allah, kalian dibangkitkan, kalian masuk neraka, nggak bisa lagi menolak karena ada dasarnya tertulis bahwa Allah mengaku sebagai Tuhan. Lalu kalau seandainya saya tidak menuhankan Yesus, saya tidak bisa disalahkan. Yesus tidak pernah ngaku sebagai pencipta langit dan bumi. Apa kita mau main tebak-tebakan gitu? Oh, kira-kira dia Tuhan, dosanya dia bisa menghidupkan orang mati. Elia juga bisa menghidupkan orang mati. Maka nggak mungkin kita disuruh nebak-nebak dia Tuhan atau bukan. Kok gitu? Nah, maka secara eksplisit dia berkata, aku utusan itu ada dalilnya. Yohanes 17 ayat 3. Dia adalah ciptaan Anda, walaupun bukan dia yang berkata. Tapi dia mengatakan bahwa dia di bawah pencipta langit dan bumi itu banyak dalilnya. Mengapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, dia saja, Allah Bapa. Dia, bukan saya. Mengapa kau katakan aku baik? Bapa lebih besar daripada aku. Segala firman yang kau berikan aku sampaikan pada mereka. Begitu adikku sayang. Nah, kalau bicara doktrin, ya udah tahu doktrin Kristen memang begitu, nggak apa-apa. Karena semua pengajaran gereja. Masalahnya adindaku ini sudah membaca Bible belum semuanya sayang? Coba baca Bible semua dulu. Fokuskan membaca tulisan-tulisan perkataan Yesus. Jawab beberapa pertanyaan. 3 jawab sendiri nih, jawab di rumah, buat PR. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Paulus menurut Yesus? Siapa nama Bapa menurut Yesus? Carilah kebenaran itu adikku sayang. Karena kebenaran itu tidak datang sendiri, tapi dicari. Begitu ya. Silakan adikku. Oke, Mbak Rifa ya namanya. Oke, Mbak Rifa, makasih ya. Sebentar Pak Pis izin saya narasi sedikit ya. Bu Tina tolong jelaskan ke kami. Apakah hakikatnya bapaknya Yesus satu hakikat dengan bapaknya Musa? Satu hakikat dengan Ibrahim, bapaknya Ibrahim atau Tuhannya Ibrahim? Kalau kita satu hakikat dengan pencipta Adam. Kalau kita dengarkan pengajaran Yesus dan murid-murid Yesus tentang Bapa, 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Tidak ada yang dapat melihat Bapa. Bapa tidak terhampiri karena berdiri di tempat yang sangat terang. Tidak ada yang dapat menghampiri Bapa. Apakah hakikat atau esensinya sama dengan Tuhannya Moses? Ya. Dalam kitab Ulangan, dalam kitab Keluaran dikatakan tidak ada yang dapat melihat Bapa dapat hidup. Kemudian Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Tuhan yang transenden. Sama persis seperti Tuhannya umat Islam yang transenden, bukan imanen. Gitu. Dan tidak ada satupun ajaran bahwa Tuhan itu memiliki konsep trinitas, tidak ada sama sekali. Itu muncul di abad kedua di tangan Tertullianus, uno substansi tres personae non separate. Uno, satu, substansi, apa arti substansi nggak jelas, nanti dipertengkarkan itu. Uno substans tres personae, 3 pribadi, non separate, tidak terpisahkan. Bahaya ini. Karena apa? Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada 3 entitas terpisah. Ya. Bapa dari langit berbicara, inilah anakku. Dan ini kontradiksi dengan perkataan Yesus bahwa suara Bapa tidak ada yang pernah mendengarkan.
Kemudian Yesus ada di Sungai Yordan sedang dibaptis. Roh Kudus dari langit. Apakah tidak terpisah? Terpisah. Maka hancur non separate itu. Karena kalau Yesus tidak pernah terpisah dengan Bapa, kenapa Yesus berkata, Eli, Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau Yesus tidak berpisah dengan Bapa, dia tidak separate, non separate, maka yang mati di tiang salib itu adalah Bapa itu sendiri. Bahaya. Non separate ini konteksnya jadi oneness nanti. Nah, uno, Malakama. satu. Si malakama, maju kena, mundur kena. Uno. Apa uno? Satu. Apanya yang satu? Substansinya. Apa substansi? Sampai sekarang nggak akan pernah bisa dijelaskan. Nah, jadi apakah Tuhannya Musa, Nabi Muhammad, Tuhannya Yesus, Tuhannya Ibrahim sama-sama secara esensi? Yang mana yang sama? Tidak bisa dilihat, transenden, maha kuasa, mengabulkan doa tanpa membutuhkan tumbal anak manusia. Siapa yang mengajarkan kalau penebusan dosa itu harus dengan darah? Paulus dalam kitab Ibrani. Apakah dalam kitab Perjanjian Lama melulu dengan darah? Tidak. Buktinya dengan menghadiahkan tepung gandum aja bisa itu. Nggak perlu harus menyembelih. Bertobat pun bisa juga. Nah, di Kristen justru diajarkan mengikuti Paulus. Apa kata Paulus? Tidak ada ceritanya pengampunan tanpa penumpahan darah. Lah, Yesus sebelum dia mati disalib, dia berkata kepada seorang perempuan sundal, dosamu yang banyak itu telah diampuni karena kamu telah banyak berbuat kasih. Loh, ternyata bisa diampuni tanpa harus mati Tuhan. Kenapa Yesus harus mati? Itu doktrin, supaya mengukuhkan bahwa Yesus itu menyelamatkan orang-orang berdosa, supaya orang-orang berdosa nggak lagi bertanggung jawab dengan dosanya. Ajaran apa ini? Ajaran yang mengajarkan manusia tidak perlu bertanggung jawab dengan dosanya. Baik nggak ini? Tidak memotivasi manusia untuk berbuat baik. Makanya dalam soteriologi Calvinis itu, keselamatan itu bukan karena kau berbuat baik, tapi karena kau diselamatkan Tuhan. Ini seolah Tuhan milih-milih gitu. Jadi beda dengan Islam. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Jadi Allah menyelamatkan manusia karena manusianya pengen diselamatkan. Seperti itu adikku sayang. Nah, kalau adikku mau Hakikat membantah, selanjutnya, silakan. Uti, sebentar. Ya. Hakikat selanjutnya. Ini pertanyaan atas nama Pak Fes ya. Hakikat Yesus apakah sama hakikat dengan Musa, sama hakikat dengan Ibrahim, atau dengan Nabi Muhammad, atau dengan kita? Hakikat sama nggak dia? Kalau Kafes ini percaya Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan sama seperti Musa ini, yang mana dia di dalam mulutnya akan diberikan firman Tuhan, maka sama esensinya Yesus dengan Musa, itu utusan Tuhan yang membawa firman Tuhan. Kalau dia percaya Ulangan 18 itu untuk Yesus, maka seorang anak manusia saudaranya itu bukan Tuhan di situ. Kalau Yesus adalah Mesia itu manusia yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi. Sejak kapan Mesia itu Tuhan yang diurapi? Kok Tuhan diurapi Tuhan? Maka kalau si Kafes mempercayai Yesus sebagai Mesia, Ehud Mesia, Daud Mesia, Saul Mesia, Kores Mosia malahan, Ehud Mosia malahan. Bahkan Mesia beda ya, Mosia dengan Mosia itu beda. Mesia diurapi, Mosia juru selamat. Nah, kalau adindaku percaya Yesus adalah Al-Masih putra Maryam atau Mesias atau Kristus, maka dia bukan Tuhan, karena tidak ada ceritanya orang Yahudi menunggu Tuhan yang menjelma jadi manusia berubah jadi Mesias atau yang diurapi. Karena mereka menunggu anak manusia keturunan David hadir membawa firman Tuhan menyelamatkan mereka secara jasmani dan rohani. Makanya mereka tombak Yesus pakai paku ceper, karena mereka tidak terima Yesus dituduh anak hasil perjonian. Dan mereka tidak menerima Yesus karena dianggap tidak menjadi keturunan David. Karena bagi mereka Mesias haruslah keturunan original secara genealogi kepada David. Artinya orang Yahudi tidak menunggu Tuhan yang jadi manusia, tapi menunggu manusia yang diutus Tuhan yang bergelar Mesias. Kita. Kakek saya duit, nenek mah. Oke, Umi, oke. Makasih untuk diskusi malam ini. Nanti kapan-kapan aku gabung lagi lah. Masya Allah. Aku Adindaku sayang, Ya, oke. adindaku yang Uni cintai karena Allah,
kau adalah hamba Allah. Orang tuamu yang menjadikan kamu Yahudi dan Kristen. Tapi kau diberikan oleh Allah, Tuhan pencipta alam semesta, akal yang tidak dibayar per bulannya, seperti kuotamu dan listrikmu. Pakailah itu. Kau diberikan Allah Azza wa Jal hati nurani. Yohanes 8:37, baca sampai selesai sampai ayat 40. Yang menginginkan kematian Yesus, kata Yesus, bapaknya iblis. Tapi bagaimana dengan Kristen? Kristen memang tidak menginginkan kematian Yesus, tapi menikmati kematian Yesus. Sedangkan yang menginginkan kematian Yesus adalah bapaknya iblis. Bagaimana dengan orang yang menikmati kematian Yesus? Wah, lebih iblis daripada iblis tentunya. Maka naiklah ke sini, sebelumnya bacalah Bible dulu. Baca dari Kejadian pelan-pelan. Ya, kalau di perikop pertama sudah mulai bingung, mari kita ngobrol. Nanti bakalan bingung itu, karena nanti ada cerita di mana Tuhan itu sendiri adalah terang, tapi Tuhan menciptakan terang. Apakah gelap sebelumnya? Apa Tuhan bukan terang? Ah, jadi nanti kamu bingung nanti. Baca dulu. Baca benar-benar menggunakan your thinking, your heart. Itu dua itu yang membedakan kita dengan hewan, adikku. Hewan itu makhluk yang memiliki otak dan hati, tapi tidak punya hati nurani dan tidak punya akal. Manusia sama, punya hati dan otak. Tapi adakah manusia yang tidak punya akal? Banyak, namanya ODGJ. Adakah manusia yang tidak punya hati nurani atau empati? Ada, namanya psikopat. Kamu normal kan? Hati nurani ada, empati ada, akal ada. Berfikirlah. Kawinkan hati nurani dengan akalmu, maka kamu tidak mungkin menuhankan Yesus yang dikatakan mati, tersiksa di tiang salib dan terkutuk dalam Galatia pasal 3:13. Na'udzubillah min zalik. Siapa yang memuliakan Nabi Isa? Umat Islam. Sejak kapan umat Islam mengatakan Yesus terkutuk? Tidak pernah. Siapa Nabi Isa menurut umat Islam? Nabi, ciptaan Allah, Rasul Allah, dimuliakan Allah, diselamatkan Allah, kekasih Allah, wajihan fid dunya wal akhirah. Itu Nabi Musa. Wajihan, ya betul, wajihan fi dunya wal akhirah. Dia mulia. Dia tidak mungkin mati hina. Baca Amsal 21 nomor 18. Orang benar, orang fasik menggantikan orang benar. Pengkhianat menggantikan orang jujur. Tidak mungkin Tuhan menghabisi nyawa orang benar bersama orang fasik. Tapi Kristen mengimani. Kalian percaya orang benar yaitu Yesus mati di tengah-tengah orang fasik. Na'udzubillah min zalik. Padahal Bapa berkata, inilah anakku. Konon katanya kepadanya aku berkenan dikasih. Tapi mbok kok dijadikan tumbal, tersiksa gitu loh. Kemana Tuhan itu ketika dia berkata, Eli Eli lama sabachthani? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doanya ketika dia duduk di Taman Getsemani dengan kepalanya ditundukkan ke bawah? Apakah dia tidak patut didengarkan doanya? Tidak muksin alatas. Tapi tentu saja agama Islam menjawab itu semua. Polemik itu semua yang terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang. Makanya muncul ajaran genostis lah yang mengatakan Yesus tidak disalib lah, Yesus bukan Tuhan lah. Itu sudah ada di abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Maka Islam menjawab itu semua. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Apa adikku sayang? Bunda Rifa, aku izin keluar dulu ya, soalnya mau pergi. Siap. Nanti nggak terhubung sama wifi rumah iya. jalan nanti. Oke, adikku. Ntar kalau tiba-tiba aku pergi terus tiba-tiba terputus nanti ya kelihatan kesopan gitu. Gak apa-apa. Nanti adindaku yang Uni cintai karena Allah ini, kalau mau bertanya banyak tentang perbandingan kedua agama ini, silakan naik ke sini. Tidak perlu menghujat, tidak perlu sakit hati. Kita adalah orang-orang yang punya harga diri. Mari kita bicara dengan menggunakan cara-cara yang sopan. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda. Sehat selalu. Salam untuk yang punya wifi. Kalau nggak bisa sampaikan nggak apa-apa. Bukan yang punya wifi, maksudnya aku dari rumah mau ke taman, jadi nanti nggak terhubung sama wifi. Salam aku sama lagi pacarnya yang di taman ya. Bilang sama dia jangan pegang-pegang abang. Kita belum muhrim. Oke, kasih. Iya adikku sayang. Malam adikku sayang. Sok tahu